Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan review artikel dari kelompok kami, yaitu Marketing Information System Online Design for Craftsmen Small Medium Enterprise untuk memenuhi tugas SIB kelas A. Di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fadilatul Mufidah atau UFI dengan NRP 08, 018, selanjutnya Alfian dengan NRP 085, selanjutnya Apeng dengan NRP 098, dan saya Aldo dengan NRP 087. Berikut daftar isi dari kami, yaitu yang pertama pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis dan diskusi, kesimpulan, lalu rekomendasi. Yang pertama pendahuluan. Pada zaman yang serba modern ini, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Dan salah satu kegunaan dari internet antara lain adalah dapat membantu masyarakat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari hingga berdagang. Masyarakat dapat berdagang melalui website yang ada di internet. Dan hal ini tentunya membawa evolusi bagi kehidupan sehingga dapat memberikan peluang bisnis. Nah, di sini Craftsman AC merupakan perusahaan kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang manufaktur dan memproduksi sepatu serta aksesoris dari pecah. Perusahaan ini tidak memiliki sistem marketing yang baik, sehingga tujuan dari dibuat paper ini adalah satu, menganalisa marketing dengan kerangka STP dan 4P, yaitu Price, Product, Place, Promotion, untuk mendapatkan informasi market. Yang kedua, membuat strategi marketing untuk Craftsman IC. Yang ketiga, membangun sistem informasi marketing secara online untuk membantu pengrajin dalam mengelola proses pembelian dan menjual, serta pembuatan sistem informasi pemasaran terpadu untuk perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kajian teori yang pertama ini dibagi ada dua. Yang pertama ada pengertian dan strategi pada pemasaran, yang mana menurut Kotler dan Armstrong di tahun 2012, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok itu mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan penukaran suatu produk dengan pihak lain yang saling membutuhkan. Nah, untuk membangun nilai dan memperoleh hubungan yang baik dengan konsumen, perlu adanya strategi pemasaran sebuah perusahaan yang dijalankan. Dalam hal ini, tentu saja perusahaan akan menentukan segmentasi pasar dan juga target yang akan dituju, serta cara menempatkan posisi perusahaan pada konsumen. Nah, terdapat 4 cara untuk melakukan strategi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong di tahun 2012, yaitu dengan menerapkan strategi 4P, yakni produk, price, place, dan promotion. Next. Yang kedua ada sistem informasi pemasaran, di mana yang kita tahu proses pengembangan sistem merupakan serangkaian kegiatan, metode, praktik terbaik, siap untuk pengiriman dan juga peralatan otomatis yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Dalam melakukan pemasaran di suatu perusahaan, ada banyak penelitian terkait sistem informasi pemasaran, yang mana salah satunya ini menurut Gupta tahun 2015, beliau membuat model dari teknologi informasi, pemasaran, dan juga penelitian klinis menjadi kerangka kerja tunggal untuk memaksimalkan upaya perekrutan, pendaftaran, keterlibatan, dan retensi peserta. Sedangkan penelitian dari Turk dari tahun 2014, beliau membuat Geographic Information System atau yang biasa disingkat dengan GIS, yang mana berperan penting dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Dilanjutkan dengan penelitian dari Kester et al. Di tahun 2012, yang mana memberikan kontribusi kepada badan pengetahuan yang berada di bidang penerapan solusi teknologi sistem informasi grafis untuk bisnis sistem informasi pemasaran untuk penelitian yang lebih efektif. Next. Nah, melanjutkan dari yang tadi, ada juga penelitian dari Courtney di tahun 2012 menerangkan mengenai pembuatan mekanisme internal sistem informasi pemasaran, mengidentifikasi peluang dengan menerapkan sistem informasi pemasaran dalam suatu organisasi, membuat sistem pendukung keputusan pemasaran, yang mana menawarkan rekomendasi untuk implementasi sistem informasi pemasaran yang efektif. Sedangkan penelitian menurut Hosami di tahun 2012, beliau ini membuat informasi untuk manajer gathering dengan cara berbeda dan menyediakan dari saluran formal dan informal untuk manajer senior organisasi dan kemudian struktur artikel seperti itu. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Uvi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, dari metode penelitian ini ada tiga, yaitu yang dimana ada analisis STP, segmentasi, target, dan posisi. Yang dimana itu merupakan pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan harus memiliki segmentasi pasar yang tepat. Target konsumen yang dapat dijangkau itu serta penentuan posisi pasar terhadap konsumen. Yang kedua ada analisis 4P yang dimana ada produk, price, place, dan promotion. Yang dimana itu pemasaran dapat dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan 4P tadi dan hal ini dapat mempengaruhi permintaan pasar. Yang ketiga ada analisis EI matrix SWOT yang dimana pemasaran itu dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat dilakukan dengan menggunakan analisis matrix dan juga peluang keberhasilan dalam pasar. Next. Nah, di sini ada ini gambar yang dimana ini analisis pemasaran yang terdapat ada STP dan SWT, inisiatif sistem, adanya masalah identifikasi dan lingkup sistem objektif, analisis sistem yang dimana itu ada profil pengrajin AC, masalah identifikasi dan identifikasi sistem informasi. Dan desain sistem ini juga ada tiga, yaitu di mana ada sistem desain, basis data desain sistem, arsitektur konstruksi. Nah, di sistem desain ini terdapat ada diagram konteks, diagram aliran data, dan informasi sistem ini dapat membangun sistem dengan bahasa yang PHP dan database. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Jaya. Oke, makasih Alfian. Di sini saya menjelaskan mengenai analisis dan diskusi. Yang pertama, sebab yang dibahas adalah marketing analysis using marketing mix STP and 4P, yaitu strategi pemasaran perlu dilakukan oleh para pengrajin. Dari artikel ini tujuannya adalah agar dapat bersaing dengan industri kreatif lain. Dan hal terpenting dalam menjalankan sebuah usaha adalah menentukan perencanaan strategi pemasaran, karena hal tersebut dapat menjadi penentu keberhasilan suatu usaha. Lalu sebab yang kedua adalah marketing analysis and SWOT analysis is on AC Craftsman. Dari artikel tersebut, pengrajin memerlukan manajemen usaha yang baik untuk mengelola bisnis mereka dan mempertahankan SDM-nya. Dalam pencapaian hal tersebut diperlukan analisis pemasaran untuk menghasilkan output yang baik bagi pengrajin. Lalu sebab yang ketiga ada SWOT Matrix AC Craftsman, yang mana SWOT Matrix dapat mengevaluasi pengrajin AC meliputi strength, weakness, opportunity, and threat. Strength dapat menjelaskan faktor positif yang bisa membantu pengrajin dalam mencapai tujuan. Next, Mas. Oke, ada sebab yang keempat, yaitu sistem desain, yang mana proses input data anggota menentukan proses anggota pelanggan baru untuk mengirimkan formulir. Dan pemesanan proses data merekam informasi pesanan yang dibuat, seperti informasi jumlah pesanan produk dan pengiriman alamat. Konfirmasi pembayaran juga dibisu oleh anggota yang sudah mentransfer pembayaran mereka melalui bank. Setelah mentransfer pembayaran, pelanggan harus mengkonfirmasi di sistem. Dan selanjutnya adalah proses input penjualan yang prosesnya itu menghasilkan laporan penjualan untuk admin. Lalu proses terakhir adalah input data produk, yaitu dipicu oleh admin untuk mengelola produk yang ditampilkan. Next, Mas. Mas, boleh di next, Mas? Ya, ini ada sistem output. Nah, dari gambar tersebut, output yang dihasilkan dalam penelitian kali ini yaitu adanya website yang berisikan produk dari pengrajin AC dengan halaman berupa opsi sign in di kolom menu sebelah kiri, dan pada halaman utama terdapat gambar produk yang ditawarkan. Selain itu juga terdapat koleksi stok dan kategori produk yang dapat dipilih oleh pengunjung website. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan. Nah, penelitian ini itu berfokus pada bidang pemasaran dalam informasi bisnis, yang mana membantu sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan baik. Dalam hal ini, peneliti membantu perusahaan Craftsman
AC untuk melakukan analisa marketing, pembuatan strategi marketing, dan juga membangun sistem informasi marketing dengan beberapa tahapan berikut. Yang pertama yaitu memberikan range harga produk yang diproduksi oleh pengrajin yang mana memiliki khas Nusantara dengan harga mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp400.000. Yang kedua yaitu menggunakan strategi pemasaran SO atau Strength and Opportunity. Yang ketiga menggunakan strategi pemasaran ST, Strength and Trade. Yang keempat menggunakan strategi pemasaran WT yaitu Weakness and Trade. Yang kelima, membuka pre-order serta memberikan diskon untuk pembelian tertentu. Yang keenam, adanya transaksi dokumentasi aktivitas buy and sell yang telah terkomputerisasi dengan bantuan sistem informasi pemasaran online, yang mana memungkinkan pengrajin untuk mengelola informasi secara praktis, serta menyediakan informasi dengan cepat dan juga akurat, sehingga memudahkan pencarian dan juga pengambilan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi. Dari hasil analisis dan kesimpulan, pembaca dapat memberikan rekomendasi atau saran, yaitu bagi peneliti atau pembaca selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih lanjut agar dapat membantu Craftsman IC dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa strategi pemasaran yang direkomendasikan oleh penulis. Mengingat Craftsman IC sendiri belum memiliki sistem marketing. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Bila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.